Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Al-ayah. Wa qala aidan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan memasuki bab sabar. Sabar ini bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, walaupun pengucapannya menjadi sedikit beda. Aslinya itu sobar, begitu di Indonesia kan jadi sabar, di shotnya berubah jadi sa. Makna harfiahnya adalah seseorang yang tabah dan tahan untuk tidak mengeluh, apalagi protes ketika sedang ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan. Jadi tabah dan tahan untuk tidak mengeluh ketika ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan. Mengapa mereka tidak mengeluh apalagi protes? Karena orang yang sabar itu sadar bahwa semua yang terjadi itu berdasarkan qada qadarnya Allah. Baik atau buruk itu semuanya terjadi berdasarkan qada qadarnya Allah. Maka kalau kemudian orang itu mengeluh apalagi sampai protes, berarti dia tidak ridho dengan qada qadarnya Allah. Nah, ancaman buat orang yang tidak ridho dengan qada qadarnya Allah itu sangat berat sekali, karena kita diusir dari bawah langitnya Allah, kemudian disuruh nyari Tuhan yang lain. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bersabar. Di antaranya qala Allahu ta'ala, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan jadilah kalian seorang penyabar. Di ayat ini itu ada perintah sabar, tapi kalimatnya itu bentuknya beda. Yang satu isbiru, maknanya bersabarlah. Yang kedua sobiru, jadilah orang yang penyabar. Apa bedanya sabar dengan penyabar? Beda, Pak. Ya, walaupun mirip tapi beda. Sama halnya dengan orang menyanyi dengan penyanyi itu beda. Jadi bersabarlah, ini perintah buat orang-orang yang belum sabar, agar dia bersabar. Kemudian setelah dia bersabar, hendaknya sabar ini menjadi karakter permanennya. Setiap saat menghadapi sesuatu, dia menjadi seorang yang sabar. Itu perintah yang kedua, ya, sobiru. Jadi sabar itu bukan sekedar kadang-kadang, tapi sudah menjadi karakter permanen. Ya, karakter permanen itu akhlak yang spontan muncul ketika seorang itu menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan. Jadi orang sabar banyak tapi penyabar sedikit. Ya, karena kalau yang sabar itu kadang-kadang sabar, kadang-kadang tidak sabar. Tapi kalau udah penyabar itu orang yang selalu sabar. Itu bedanya gitu. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman di ayat yang lain, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, dan sungguh kami Allah menguji kalian, bisyai'in dengan sesuatu yang sedikit, minal khaufi dari rasa takut, wal ju'i rasa lapar, wa naqsim dan berkurang, minal amwali dari harta-harta, wal anfusi dan jiwa-jiwa, was samarat dan berkurangnya buah-buahan. Jadi Allah menguji kalian semua orang-orang yang beriman dengan ujian yang sedikit. Ya, artinya apa? Dari tidak
kalau dihitung antara tidak diuji dengan diuji, itu lebih sering tidak diuji. Ujiannya itu cuma sedikit, cuma kadang-kadang. Ya, kayak anak sekolah itu ya. Anak sekolah itu ujiannya kan cuma 6 bulan sekali. Ya, setiap 1 semester. Nah, Allah dalam menguji kita itu juga sedikit sekali jika dibandingkan dengan nikmatnya. Ya. Makanya kalau kita hitung-hitung, coba ketika kita sehat dengan ketika kita sakit itu banyakan mana? Banyakan sehatnya. Sehat bertahun-tahun, sakit sehari sudah mengeluh. Sukses bertahun-tahun, bangkrut sekali mengeluh. Begitu kan? Jadi Allah sangat tahu karakter manusia karena memang Allah yang menciptakan. Jadi sebenarnya ujian Allah itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan nikmatnya. Kita sakit juga tidak tiap hari sakit, ya. Gagal panen juga tidak setiap hari gagal panen. Kadang-kadang lebih banyak berhasilnya. Dia dimaksud dengan bisai'im minal khaufi. Jadi rasa takut pun juga hanya kadang-kadang, cuma sedikit. Lapar juga begitu. Kadang-kadang kita diuji dengan rasa lapar. Tapi ya kalau dihitung-hitung antara kenyang dan laparnya kita lebih sering kenyang. Ya. Kenyang berhari-hari, berbulan-bulan, lapar sehari aja sudah mengeluh, berarti tidak sabar. Wa naqsi minal amwali, dan berkurangnya harta. Kita juga lebih banyak dapat tambahan daripada berkurang. Ya. Wal anfusi, dan juga meninggalnya salah satu dari saudara kita, wasamaroti, dan buah-buahan. Jadi rahasia kalimat bisai'im di situ itu maknanya bahwa ujian Allah itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan nikmatnya. Musibah Allah itu sangat sedikit jika dibanding dengan nikmatnya. Itu saja banyak yang tidak sabar. Maka di akhir ayat ini kemudian wabasyiris sabirin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang benar-benar bersabar. Ya. Jadi bahasa Arab itu kalau sudah menggunakan bentuk isim fa'il itu menunjukkan kesempurnaan. Ya. Sobirin itu orang-orang yang sabarnya telah sempurna, bukan sekedar alladzina sabaru, bukan sekedar orang bersabar, tapi orang yang sudah penyabar. Nah, kemudian sebenarnya di ayat berikutnya itu penjelasan dari makna sobirin, jadi tafsir ayah bil ayah. Ya, ayat ditafsirkan dengan ayat. Siapa orang yang benar-benar bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang benar-benar bersabar itu adalah orang yang ketika ditimpa musibah dia mengucapkan sesungguhnya kita semua ini miliknya Allah, berasal dari Allah, dan pasti akan kembali ke Allah. Kalau ini benar-benar dihayati, dipahami, disadari, orang akan bisa sabar. Ya. Diri kita itu bukan milik kita, ini miliknya Allah. Anak, istri, cucu itu semuanya miliknya Allah. Harta yang ada pada diri kita semuanya miliknya Allah, titipan dari Allah. Kalau suatu saat kemudian diambil sama yang titip, ya sudah sewajarnya. Ya. Maka kita sering dinasehati bahwa sesungguhnya kita ini cuma seperti tukang parkir. Ya. Tukang parkir, di situ diparkir berbagai macam jenis mobil banyak, tapi tidak menjadikan dia sombong karena sadar itu hanya titipan. Kemudian ketika titipan itu diambil sama yang punya, dia juga tidak bersedih karena sadar itu hanya titipan. Nah, diri kita itu sebenarnya cuma tukang parkir. Cuma kemudian nggak sadar terus merasa memiliki, punya istri, punya suami, punya anak, punya cucu, punya mobil, punya rumah, punya uang, macam-macam, punya kebun, semuanya merasa punya. Akhirnya ketika diambil sama yang punya, yang sesungguhnya yaitu Allah, akhirnya dia bersedih. Maka diingatkan dengan kalimat inna lillahi, kita ini miliknya Allah. Maksudnya kita itu siapa? Ya saya, ya istri saya, ya anak saya, ya keluarga saya. Semuanya yang saya itu hakikatnya miliknya Allah.
Ya rumah saya, ya mobil saya, ya motor saya, ya duit saya, itu semuanya miliknya Allah. Suatu saat akan kembali ke Allah gitu. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dilimpahi dengan sempurna. Sapa as-sabiruna, orang-orang yang tingkat kesabarannya sempurna, dilimpahi ajrohum, pahala mereka, bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Di orang-orang yang telah lulus menjalani ujian Allah dengan bersabar, dia akan diberikan imbalan pahala oleh Allah, dan imbalan itu sangat banyak, ya, sangat banyak, sampai dikatakan bighairi hisab, tidak bisa dihitung, ya. Jadi kalau seorang itu mampu bersabar, maka imbalannya akan diberikan pahala yang tidak bisa dihitung saking banyak-banyaknya. Jadi kalau kita ditimpa musibah kemudian tidak sabar, itu rugi, Pak. Rugi. Kenapa? Musibahnya tetap terjadi sementara kita tidak dapat imbalan apa-apa. Tapi kalau bersabar, walaupun musibahnya terjadi, tapi karena kita sabar, akhirnya musibah itu terasa lebih ringan. Kemudian dengan sabar itu Allah akan berikan imbalan tanpa hitungan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman lagi di ayat yang lain, walaman sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin azmil umur. Walaman sobaro, dan sungguh orang yang bersabar, wa ghafaro, dan mengampuni, inna dzalika, sungguhnya dengan itu, lamin azmil umur, sungguh, ya, bagian dari perkara yang sangat penting. Nah, makanya di kalangan para rasul, semua rasul, semua nabi itu sabar, tapi ada yang tingkat kesabarannya tinggi, kemudian dapat gelar ulul azmi, ya, karena min azmil umur tadi. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga telah berfirman di ayat yang lain lagi, masih berbicara tentang sabar, wasta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian kepada Allah. Caranya minta tolong bagaimana? Pertama bis sabri, dengan bersabar. Nah, wassolati, dan kedua dengan cara sholat. Dia ada dua cara untuk mohon pertolongan kepada Allah. Pertama, sabar menjalani takdirnya Allah. Yang kedua, dengan mendirikan sholat. Itulah dua cara untuk menghadapi ujian dari Allah. Tidak ada perintah untuk mengeluh, apalagi sampai protes. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya kasih sayang Allah, perlindungan Allah, rahmat Allah itu selalu menyertai orang yang benar-benar bersabar. Ya. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah juga telah berfirman di ayat yang lain lagi, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Nah, walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami menguji kalian orang-orang yang beriman, hatta na'lama, sehingga kami mengetahui, al mujahidina, orang yang benar-benar berjuang, minkum, dari kalian, wassabirina, dan orang yang benar-benar bersabar. Jadi untuk menguji apakah orang itu sabar atau tidak sabar, Allah turunkan berbagai macam jenis ujian. Jadi ujian itu ya gunanya untuk mengetahui kualitas iman, kualitas ilmu, kualitas kesabaran. Wal ayatu, beberapa ayat fi amri, yang memerintahkan bisobri, untuk sabar, wa bayani fadlihi, dan menjelaskan keutamaannya sabar, itu katsiratun, sangat banyak, ma'rufatun, sudah diketahui. Jadi dalam Al-Qur'an, ya, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk bersabar dan menjelaskan keutamaan bersabar. Itu tadi hanya dinukil beberapa ayat saja, karena memang di sini bukan menjelaskan ayat, ini bukan tafsir ayat, tapi di sini itu kitab hadis. Tapi sebelum hadisnya, ayatnya disebutkan dulu. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang sabar. Nah, an Abi Malik Al-Haris, dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala,
Abi Malik Al-Haris berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul imani, bersuci itu separuh iman. Bersuci yang dimaksud itu dua macam, bersuci secara lahir maupun bersuci secara batin. Nah, bersuci secara lahir itu bagaimana? Yaitu bersuci dari hadas dan najis, yang pembahasan secara rinci ada pelajaran dalam fikih, ya, di tata cara bersuci dari hadas dan najis. Kemudian bersuci secara batin yaitu mensucikan hati kita dari kemusyrikan, dari sifat-sifat tercela. Nah, itu dibahas dalam ilmu tasawuf, ya. Maka dalam ilmu tasawuf, ya, bersuci secara batin itu lebih populer digunakan kalimat taubat. Jadi kalau dalam kitab fikih, bab yang pertama dibahas itu bab bersuci dari hadas dan najis. Kalau dalam kajian kitab tasawuf, bab pertama yang dibahas adalah taubat. Ya. Nah, gabungan dari fikih dan tasawuf ini menjadikan seseorang suci lahir, suci batin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Bertobat itu bersuci dari dosa dan sifat tercela. Nah, sedangkan bersuci yang kedua itu bersuci dari hadas dan najis. Nah, orang yang bersuci secara lahir dan batin itu pahalanya, keutamaannya separuh pahalanya iman atau separuh keutamaan iman. Ini penjelasan pertama, ya. Sedangkan menurut penjelasan dari Syekh Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, bahwa kalimat iman ini maknanya adalah sholat, sehingga at-tahuru satrul imani, bersuci itu separuh dari sholat. Maknanya apa? Sah dan tidaknya sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu sangat ditentukan sah dan tidaknya ketika dia berwudu, ketika dia bersuci. Ya, bersuci tidak hanya wudu saja, yang menghilangkan najis kan juga bagian dari bersuci. Nah, maka dalam prakteknya ketika kita membangun tempat ibadah, baik masjid maupun musola, setelah masjid dan musola bangunan utamanya selesai, maka prioritas berikutnya adalah tempat wudhu. Itu yang harus didahulukan, ya. Nggak boleh yang lain-lainnya. Yang lain-lain bisa nyusul, tapi harus tempat wudhunya ini diutamakan. Jangan sampai terjadi masjidnya mewah, ada menaranya, ada fasilitas lengkap, tapi tempat wudhunya berantakan. Itu jangan terjadi, ya. Karena hal yang terpenting setelah bangunan utama adalah tempat wudhu. Nah, kemudian cara menjaga kesuciannya juga harus tahu. Karena kalau sampai orang itu wudhunya tidak sah, atau dia nginjek lantai yang ada najisnya lagi sehingga masuk masjid, kan sholatnya menjadi tidak sah, ya. Maka para pembersih masjid atau musola juga harus tahu bagaimana cara mensucikan najis. Bukan sekedar nyapu ngepel, Pak. Kalau nyapu ngepel semua orang bisa, tapi dia bisa nggak bersuci? Oh, ini najisnya jenis najis apa, cara mensucikannya bagaimana, kan harus tahu, ya, harus tahu. Oh, ini cuma najis mukhafafah, ini mutawasitoh, ini mughaladhoh, harus tahu, ya. Jadi tidak sembarangan, ya. Nyapu di masjid itu tidak sembarangan, harus tahu bagaimana cara mensucikan najis. Karena kalau sampai sembarangan, ceroboh, nanti bisa jadi orang habis wudu nginjek najis lagi terus sholatnya menjadi tidak sah. Nah, gitu loh. Nah, jadi at-tahuru satrul iman. Menurut Imam Nawawi, makna dari kalimat iman itu adalah sholat, bahwa sholat itu sah dan tidaknya sangat ditentukan oleh cara dia bersuci, atau separuh dari sholat itu ditentukan oleh caranya dia bersuci. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Zikir alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan amal. Ya, alhamdulillah itu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita dapat nikmat dari Allah,
caranya bersyukur, di samping secara hal juga secara akwal, ucapan. Nah, ucapan yang dipakai untuk bersyukur itu adalah alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu kita sadar bahwa semua nikmat yang kita dapatkan itu berasal dari Allah, bukan hasil dari usaha kita sendiri, karena kita tidak bisa berusaha juga tanpa pertolongan Allah. Ya, kita hidup yang ngasih Allah, ilmu yang ngasih Allah, kekuatan yang ngasih Allah, kesempatan yang ngasih Allah, yang menggerakkan hati kita juga Allah, semuanya berasal dari Allah. Maka kita pujilah Allah, alhamdulillah. Nah, Allah itu maha baik, walaupun Allah itu karunianya banyak, tidak bisa dihitung, tapi ketika kita hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, itu pahalanya alhamdulillah itu oleh Allah digambarkan sampai bisa memenuhi timbangan amal kita. Ya, Allah itu ya menerima yang sedikit dari hambanya, walaupun Allah memberi yang sangat banyak kepada hambanya. Jadi segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, kita cukup membalasnya cukup dengan ucapan alhamdulillah. Itu saja sudah sah syukur kita, bahkan ya akan ditambah lagi oleh Allah, dan pahalanya bersyukur itu ya dengan ucapan alhamdulillah tadi itu memenuhi timbangan. Makanya alhamdulillah ini menjadi salah satu rangkaian zikir ba'da sholat ya. Biasanya dibaca 33 kali. Dan nanti alhamdulillah itu tidak hanya pas dapat nikmat saja, Pak, ala kulli hal, dalam segala keadaan ya. Bahkan ketika sedang terjadi musibah pun kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Caranya bagaimana? Jangan ngelihat musibahnya, tapi ngelihatlah nikmat Allah yang jauh lebih banyak daripada musibahnya. Dulu dalam kajian kitab Minhajul Abidin pernah saya bacakan cerita bahwa pernah ada, kisah ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4. Ada orang soleh sedang jalan-jalan di perkampungan padat, melewati gang-gang sempit. Kemudian tanpa sengaja ketika dia lewat dekat dapurnya seseorang, ya dapur bagian dari rumah itu, kebetulan tuan rumahnya itu lagi buang abu panas. Habis masak, abu panas dibuang keluar, pas kena mukanya orang yang lewat tadi. Coba kalau kita, apa yang kita lakukan? Pasti kita kan marah-marah. Dia enggak, Pak, dia malah bersujud syukur kepada Allah. Kenapa kok kalian dapat musibah kayak gitu kok masih bersyukur? Alhamdulillah, yang mengenai muka saya cuma abu. Coba kalau bara api bisa terbakar muka saya. Ini kan cuma abu, paling cuma terasa panas sama melempuh-melempuh saja. Artinya apa? Dia melihat nikmatnya Allah masih jauh lebih banyak daripada musibahnya. Dan itu, Pak, sebenarnya sudah menjadi bahasa kita, cuma kadang kita kurang menghayatinya ya. Ketika misalnya ada orang itu matanya yang satu sakit, kan musibah kan, tapi orang mengatakan apa? Untung yang sakit cuma satu. Coba kalau seandainya yang sakit dua ya. Nanti misalkan yang sakit dua, untung yang sakit cuma matanya, yang lainnya tidak selalu begitu. Di kalimat untung itu merupakan ekspresi dari syukur ya. Mari kalau kita ngucap kalimat untung itu kita hayati ya. Untung yang hilang cuma motornya, orangnya masih selamat ya. Untung yang terbakar cuma rumahnya, keluarganya masih utuh. Selalu begitu. Itu bimbingan bagian dari ajaran tasawuf, melihat semua yang terjadi itu dilihat dari sisi nikmatnya. Karena ujian Allah cuma sedikit ya. Cuma karakter manusia ya, diuji yang sedikit aja sudah mengeluh nggak karu-karuan. Ya, seperti yang saat ini terjadi kan. Kita berpuluh-puluh tahun aman. Hanya 2 tahun ada musibah pandemi corona, semuanya mengeluh. Padahal cuma 2 tahun ya. Dibanding amannya berapa persennya? Enggak ada 0 sekian persen aja enggak ada. Tapi itulah manusia, gampang mengeluh. Maka yang tidak mau mengeluh itu dapat pujian sebagai orang yang sabar. Ya. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Zikir subhanallah dan alhamdulillah keduanya akan memenuhi. Au tamla'u ma bainas samawati wal ardi, atau memenuhi antara langit yang 7 dan bumi. Kalau tadi alhamdulillah saja sudah memenuhi timbangan amal,
Nah, kalau ditambah dengan subhanallah, tidak hanya memenuhi timbangan amal, memenuhi 7 langit dan bumi. Ya, ini luar biasa. Nah, makanya menjadi zikir rutin yang dijadikan zikir pada sholat. Wa sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Ya. Artinya gini, ya, sholat itu mi'rajul mukminin. Orang yang beriman itu mi'rajnya yaitu saat dia sholat. Artinya fisiknya rukuk dan sujud menghadap kiblat, tapi roh dan hatinya menghadap Allah. Nah, ketika dia menghadap Allah dapat pencerahan, dapat nur dari Allah, sehingga dalam kehidupannya dia selalu dibimbing oleh Allah. Maka as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu orang yang ketika salat mendapatkan cahaya dari Allah, sehingga dampak dari cahaya itu dia tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Di salatnya sudah gabungan antara salat syariah dengan salat thariqah. Wa shadaqatu burhanun. Sedekah itu menjadi bukti bahwa dia orang yang beriman. Ya. Sedekah nanti dirinci lagi kalau dalam ilmu fikih, ada sedekah wajib dalam bentuk zakat, ada lagi sedekah sunnah. Wasabru diyaun, dan sabar itu menjadi cahaya. Ya. Wasabru itu menjadi cahaya kehidupan. Ketika seseorang mampu bersabar, itu sebenarnya separuh dari urusannya sudah selesai, Pak. Ya. Dalam hidup ini itu cuma perlu 2, apa? Sabar sama syukur. Cuma itu aja kok intinya itu, ya. Pas enak syukur, pas nggak enak sabar. Cuma gitu aja kan? Cuma 2 itu. Maka kalau orang itu sudah mampu sabar, separuh dari masalahnya sudah selesai. Nah, separuh dari masalah sudah selesai. Cukup dengan bersabar. Nah, dia dan nur itu dalam bahasa Indonesia sama-sama dimaknai cahaya, tapi sebenarnya beda. Yang satu adalah sumber cahaya, yang satu pantulan cahaya. Contohnya begini, sinar yang ada pada matahari itu dalam ilmu IPA disebut sumber cahaya. Ketika matahari ini menyinari bulan, kemudian bulan menjadi tampak bercahaya, maka yang ada di bulan itu namanya pantulan dari sinar matahari. Jadi antara nur dan dia itu juga seperti itu, ya. Ada sumber cahaya yang dia tampak bercahaya karena dapat pantulan sumber cahaya. Kemudian wal Qur'anu, Al-Qur'an itu hujatun laka, akan menjadi pembelamu, au alaika, atau justru akan mencelakaimu. Jadi Al-Qur'an, kitab suci yang kita baca, kita kaji dan selalu berupaya kita amalkan, itu nanti di akhirat akan menjadi pembela kita, artinya menjadi hujah yang menguntungkan kita, dan juga bisa mencelakai kita. Ya, kalau kita kemudian melanggar hukum-hukum Allah, kita akan dirugikan oleh kesaksian Al-Qur'an. Tapi ketika kita beramal soleh, kemudian dapat pembelaan dari Al-Qur'an, itu sangat beruntung sekali. Maka kemarin sudah saya sampaikan satu hadis, ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu kelak di akhirat akan datang menjadi penolong buat orang yang membacanya. Dan pertolongan Al-Qur'an itu adalah menyelamatkan orang dari neraka. Bukan menyelamatkan orang di neraka diangkat, tidak. Tapi sebelum dia masukkan ke neraka sudah dihadang oleh Al-Qur'an. Kalau syafaat-syafaat yang lain itu bisa jadi orang itu sudah di neraka, ya, beberapa saat di neraka kemudian diangkat dari neraka karena dapat syafaat. Tapi kalau syafaat Quran, ketika ada orang mukmin mau dibawa ke neraka, itu enggak jadi dimasukkan karena dihadang oleh Al-Qur'an. Itu kelebihan Al-Qur'an, ya, kelebihan syafaat Al-Qur'an dibanding syafaat-syafaat yang lainnya. Tapi juga bisa Al-Qur'an nanti menjadi hujah yang mencelakai kita ketika perilaku kita jauh dari Al-Qur'an. Kulun nasi, setiap manusia, yagdu, di pagi hari, fabaiun, dia bertransaksi nafsahu pada dirinya. Ya, setiap orang itu digambarkan seperti orang sedang melakukan transaksi, ya. Famu'tikuha au mukibuha au mubikuha. Ya.
Ada yang seseorang itu hari ini dia telah berhasil membebaskan dirinya, karena hari ini dia telah melakukan kebaikan-kebaikan sehingga dia menjadi orang yang selamat. Tapi kalau kemudian hari ini ada orang yang melakukan keburukan-keburukan, berarti dia telah mencelakai diri sendiri, gitu. Dia telah melakukan perbuatan yang menjadikan dia akan mendapat siksa dari Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini walaupun babnya itu bab sabar, tapi yang disinggung dalam hadis ini banyak hal, ya. Mulai dari bersuci, kemudian zikir alhamdulillah, subhanallah, ya. Kemudian keutamaan sholat, keutamaan sedekah, baru keutamaan sabar. Terus samping itu masih ditambah lagi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an. Jadi walaupun ada dalam bab sobar, tapi hadis ini sebenarnya tidak hanya menjelaskan tentang sobar saja, tapi hal-hal lain yang terkait dengan amal soleh. Sementara ini dulu untuk hadis yang pertama. Untuk hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang sabar, insya Allah akan kita bacakan pada pengajian-pengajian yang akan datang. Jadi sekali lagi, mari kita sebagai orang beriman ini sadar bahwa semua yang terjadi, yang mengenakkan atau tidak mengenakkan, yang kita anggap baik maupun kita anggap buruk, semuanya berdasarkan qadha qadarnya Allah. Kita harus rela menjalaninya. Caranya kalau pas lagi nggak enak bersabar, nanti kalau pas enak bersyukur. Jadi dengan modal sabar seorang sudah menyelesaikan separuh dari urusannya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.